Halo Sobat Baca, pernahkah Sobat Baca bertanya kenapa ada tulisan yang enak dibaca, lalu ada pula tulisan yang sulit dipahami? Jawabnya, karena ada tulisan yang ditulis dengan seadanya, ada pula yang dengan sungguh menulis. Nah, orang-orang yang dengan sungguh menulis ini adalah orang-orang yang membaca dua kali. Seperti kata pepatah, menulis adalah membaca dua kali, bahkan lebih. Menurut saya pribadi, menulis adalah membaca berulang-ulang kali. Nah, dalam proses itulah kita akan berupaya untuk memperbaiki tulisan terus-menerus hingga meminimalkan kekurangan-kekurangan atau celah-celah yang ada di dalam tulisan kita, sehingga tersampaikan dengan baik kepada target pembaca kita. Kendati pun tidak ada tulisan yang sempurna begitu, tapi dengan kita membaca berulang kali, tentu hasil yang kita peroleh, tulisan yang akan dihasilkan itu akan semakin berkualitas. Nah, dalam proses membaca berulang itulah kita sebut dengan proses penyuntingan naskah. Nah, penyuntingan naskah ini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyuntingan aksara. Yang kedua, penyuntingan substansi. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyuntingan aksara. Penyuntingan aksara adalah upaya kita untuk memperbaiki kata-kata yang keliru atau yang salah, baik itu salah ketik ataupun karena kesalahpahaman dari sang penulis sehingga tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau kita sebut dengan EYD. Nah, sehingga ketika kita bisa mengacu kepada dua hal ini, nantinya kita akan bisa memperbaiki tulisan kita atau naskah buku kita ke arah yang benar begitu. Dari yang awalnya typo menjadi benar, sehingga ketika sudah diterbitkan dan dibaca oleh pembaca sekalian, itu akan enak dipahami, tidak ada lagi kata-kata yang rancu karena kesalahan penulisannya maupun karena salah kaprah penulis dengan kata yang digunakan. Nah, alat kita ada beberapa biasanya untuk menjadi acuan dalam penyuntingan aksara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu penjelasan-penjelasan kata yang ada dalam KBBI itu menjadi sesuatu yang ideal, menjadi orientasi kita dalam menentukan mana yang salah, mana yang benar. Kemudian kita juga bisa menggunakan pedoman bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia, atau pedoman selingkung dari penerbit. Di Intrans juga punya begitu ya. Nah, dari alat-alat ini, instrumen ini kita akan pakai untuk menelaah naskah yang akan kita sunting begitu, dari kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, hingga lembar demi lembarnya, sehingga diperoleh suatu ketelitian yang dalam hal ini akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam naskah yang sudah kita tulis sebelumnya. Nah, ini bisa kita lakukan berulang kali hingga diperoleh suatu keyakinan bahwa naskah yang sudah sedang kita sunting begitu itu sudah layak dan sudah minim celah-celahnya, kesalahan-kesalahannya. Nah, ketika itu sudah kita lalui, barulah bisa kita sebut naskah kita layak untuk diterbitkan, layak untuk dipublikasi, disebarluaskan untuk dibaca kalayak ramai. Nah, saya kira penulis yang baik adalah
pembaca yang baik pula, sehingga ketika kita hendak menjadi penulis yang berkualitas, menghasilkan tulisan yang bermutu begitu, kita harus menjadi pembaca yang baik, pembaca pertama dari tulisan kita, editor pertama dari tulisan kita. Nah, sehingga literasi yang dihasilkan itu akan menjadi berkualitas. Saya kira begitu, sobat pembaca sekalian. Salam literasi.